Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini ada kasus pencurian ratusan kilo emas milik bangsa Indonesia. Nanti bisa kita hubungkan nanti kalau Yusuf Mansur itu butuh duit banyak, dia bisa mengurus bagaimana emas ini bisa dia temukan. Ya, dengan demikian kan bisa dia membangun warung steak and shake di mana-mana. Ini ada berita seperti dimuat di CNBC Insight, CNBC Indonesia. Begini bunyinya, berkoper-koper emas curian Jepang hilang, masih misterius. Sesaat setelah kemerdekaan, Indonesia dihebohkan oleh kasus pencurian kiloan emas oleh tentara Jepang bernama Hiroshi Nakamura. Tidak tanggung-tanggung, emas yang dicuri bahkan mencapai ratusan kilo. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Sebagaimana ditulis oleh Ben Anderson dalam Revolusi Pemuda pada tahun 1988, Kapten Nakamura adalah tentara Jepang yang bertugas di Jakarta selama masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Setelah tak bertugas, dia melakukan perampokan terhadap salah satu badan usaha milik negara pada tahun 1946. Ketika itu aksinya tak terendus karena orang Indonesia sedang larut dalam hiruk-pikuk kemerdekaan. Menurut catatan The Lokomotif, pada tanggal 1 Agustus 1948, Nakamura merampok 960 kg emas. Ya, 960 kg emas. Kalau harga 1 gram sekarang ini mungkin ya taruhlah kita bilang 1 gram itu 1.100.000 sajalah gitu. Maka 1 kilo itu mungkin ya jumlahnya 1.100.000.000. Ya kan? Dikali itu 1 miliar kalau dikali 900 ya 900 miliar. Lalu ya jumlah semua ketika itu yang diungkap di sini ada uang 1 triliun lah. 1 triliun. Nanti ceritanya ini berujung, uang ini nanti katanya didapatkan kembali oleh negara, lalu oleh Bung Karno disimpan di Bank Swiss. Dan sampai sekarang ceritanya berkembang dan tidak ada ujung pangkalnya. Dulu di zaman pemerintah Orde Baru pernah ada tim rahasia ketika itu. Pak Harto mengutus seseorang ke Bank Swiss untuk menyelidiki benar nggak ada dana revolusi gitu. Kalau ada dana revolusi tentulah itu milik negara. Karena dana yang dicuri oleh opsir Jepang ini di zaman Indonesia merdeka itu dijadikan harta negara. Setelah Bung Karno lengser, Orde Lama hancur, naik Pak Harto dengan sistem politik yang dikenal saat itu dengan nama Orde Baru. Diutuslah ini seseorang, tapi sayang orang ini pada tanggal 21 Juli 2000, tanggal 11 Juli tahun 2021, orang ini meninggal karena COVID. Jadi pada tahun 1982, dia pernah ditugaskan Pak Harto di saat itu untuk meneliti benar nggak ada dana revolusi di Bank Swiss. Ada 2 tahun ini orang ini tinggal di Swiss gitu. Golf dengan direktur Bank Swiss, dia katanya dia cerita ke saya nih, dia turun ke, kan sistem perbankan di Swiss itu bukan ke atas menjulang bangunannya, tapi menghunjam ke dasar bumi, katanya sampai 30 lantai ke bawah gitu. Itu dicek itu. Cek, nggak ada satu blok pun yang bernama Blok Soekarno gitu.
Yang ada satu blok namanya blok salah satu Raja Mataram. Cuma kita kan nggak etis menyebut siapa nama rajanya. Setelah 2 tahun dia meneliti, mempelajari, akhirnya dia lapor ke Pak Harto, nggak ada Pak. Maka kemungkinan di saat itu Mensesnek Sudarmono membuat pernyataan gitu, bahwa dana revolusi itu sebenarnya tidak pernah ada. Lalu ketika Pak Harto jatuh pada Mei 1998, lalu naik pemerintahan reformasi, Pak Habibie. Setelah Pak Habibie kan Gus Dur menjadi presiden. Nah orang ini dipanggil lagi loh Gus Dur. Tolong kamu cek lagi dah. Dia bilang, maaf Pak Presiden, saya sudah bekerja lu 2 tahun, nggak ada itu, gitu. Saya nggak mau lagi. Gitu. Nah sekarang orang masih banyak yang percaya bahwa ada yang namanya dana revolusi. Nah sekarang kita serahkanlah kerja ini kepada Yusuf Mansur. Dia kan sangat berambisi itu dengan segala sesuatu yang berbau uang. Gitu. Katanya kan dia bisa tahu informasi gaib dari malaikat. Iya kan? Dia bisa meminta ke Tuhan. Gitu. Ya kan bisa nih sebenarnya malaikat bersama dia pergi ke Bank Swiss itu untuk mengecek di gedung atau ruang-ruang bawah tanah itu bahwa ada namanya simpanan emas yang ditinggalkan oleh Presiden Soekarno. Kan murah tuh Pak Yusuf Mansur. Pak Yusuf Mansur kan murah itu. Kalau Anda pergi, waduh dikasih 10%, maka akan punyalah Yusuf Mansur 100 kilogram emas gitu. 100 kilo, ya kan? Kalau sekilo itu nilainya 1 miliar, kita anggap harga gampangan aja. Kalau 100 kan 100 miliar itu. Kan katanya bisa tadi, ya, ibunya aja bisa ketemu sama Siti Khadijah. Dia bisa terbang seperti apa gitu. Seperti burung. Lalu kan bisa itu, meminta surat ke pemerintah, bahwa bisa masuk ke bank-bank di Swiss. Oh kita senang itu. Benar nggak? Pasti kita senang. Lalu dengan legal pula, kalau memang itu ada, dia bisa membuka warung steaknya minimal 10 itu. Dengan kerja nggak perlu terlalu nipu sini, nipu sana. Gitu. Atau cerita-cerita halu-halu di sini dan halu di sana. Gitu. Jadi kalau boleh kita lihat ini, arwah Bung Karno memanggil Yusuf Mansur. Karena Bung Karno kan sering difitnah itu. Seolah-olah dia menyimpan uang atau harta yang tidak dia serahkan kepada negara. Gitu. Nah ini sekarang dari dalam kubur mungkin Bung Karno memanggil Yusuf Mansur untuk menuntaskan pekerjaan ini. Sebab kalau kerja real ini nggak bisa. Kenapa? Pernah ada petugas real dulu hasilnya nihil. Nah, di tengah masyarakat cerita dana revolusi Bung Karno ini itu melebar kemana-mana. Bahkan oleh banyak kalangan itu dijadikan semacam proposal untuk mencari ongkos. Gitu. Ongkos mencari uang kecil-kecil. Nanti katanya kalau dana revolusi ini cair, semua utang negara dibayarin. Ada yang bercerita begitu. Ada loh. Semua utang dibayarin. Nah sekarang kita bilang, kalau memang itu demi arwah Bung Karno, kan begitu kan? Ya Yusuf Mansur berangkat aja ke Swiss sana. Itu kalau dapat, ente kan mendapat kehormatan gitu. Saya kira untuk kabinet Prabowo mendatang ini kalau memang sukses, oh itu jasa yang luar biasa. Pasti dipanggil oleh Prabowo. Kan Yusuf Mansur sangat rindu tuh sehingga membuat halu-halu bahwa dia ditelepon oleh Presiden Prabowo gitu. Dia mengatakan, Ustadz, Anda ini didengar umat. Gini tuh halu Yusuf Mansur kan begitu. Tapi kalau dana revolusi ini bisa Yusuf Mansur mencari dan benar adanya gitu. Oh pasti itu
pasti ditelepon oleh Prabowo, pasti Prabowo meminta jadwal untuk bisa ketemu. Gitu. Kenapa? Ada jasanya. Kemudian dari kompensasi itu atau dari fee-nya itu, Isu Mansur tentu bisa membuat warung steak and shake yang jumlahnya puluhan sekali waktu gitu, serentak. Jadi cerita di negeri kita ini kan banyak sekali cerita-cerita yang berkembang yang asal usulnya tidak bisa ditelusuri. Kalau ada yang menelusuri secara rasional dan material gitu, itu ujung-ujungnya nanti pasti berakhir dengan cerita yang nggak jelas. Nah ini dari dalam kubur, Bung Karno meminta Isu Mansur untuk membersihkan namanya. Itu coba datanglah Isu Mansur yang ahli, kan ahli tadi minta perintah Tuhan, katanya bisa mendatangkan Nabi. Wah, ini datanglah ke Bank Swiss, ungkaplah cerita emas itu, emas dana revolusi, biar nama Bung Karno tidak dikait-kaitkan lagi dengan simpanan dana revolusi yang berkembang seperti cerita tuyul. Terima kasih, kita nantikan keberanian Isu Mansur yang katanya ahli dalam soal-soal gaib, juga bisa membuka bisnis warung steak and shake sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.